Dalam pelajaran kita, hari ini kita masuk ke bab 6, chapter 6, cause and effects, artinya sebab dan akibat. Nah, dalam pelajaran kita ini jangan hanya tonton videonya, tolong juga pegang buku bersama Anda, lalu Anda membaca bersambilan menonton video ini. Pertama kita akan melihat kompetensi dasar yang akan dipelajari, yaitu pertama adalah kompetensi dasar 37. Ini mengenai kemampuan untuk terkait hubungan sebab akibat sesuai dengan konteks penggunanya. Perhatikan unsur kebahasaan because of, due to, and thanks to, yang artinya karena, disebabkan oleh. Okay. And then point 7, okay. Menyusun interaksi transaksi lisan, memperhatikan fungsi sosial, okay. Tidak ada masalah di situ. Nah, masuk pada pre-activity. Kita masuk pada pre-activity. Nah, pre-activity masuk pada sini. Hey Ray, what are you doing? Hey Ray, apa yang kamu lakukan? Lalu yang menjawab di sini. Hey Jane, I'm reading an article on smoking. Saya membaca artikel tentang merokok. Smoking, merokok, kenapa? For presentations in science class. Untuk presentasi di kelas sains. So, tell me what you learned about smoking. Jadi ceritakan padaku apa yang sudah kamu pelajari tentang merokok. Dan did you know that smoking? Okay, did you know that smoking? Did you know smoking is one of the main causes of, tahukah kamu bahwa merokok adalah salah satu penyebab dari sickness, penyakit di para perokok. For example, contohnya, smoking weakens the lungs. Smoking melemahkan paru-paru. Due to which there is built, di mana paru-paru yang sudah dibangun up, yang sudah dikuatkan dan dibangun selama ini oleh para racun. Kalau diterjemahkan kata per kata memang terasa lucu, tapi kalau kita terjemahkan dia secara langsung ini, smoking weakens the lungs due to, merokok melemahkan paru-paru karena ada di sini namanya poisonous substance. Ada misalnya poisonous substance, ada zat racun build up yang sudah tersusun di dalamnya. Nah, itu jadi dia karena ada poisonous ini tadi, ada racun yang sudah tersusun di dalamnya, maka smoking itu melemahkan paru-paru kita. Oke. Nah, berikutnya, smoking cause heart attacks, strokes, and ulcers. Smoking itu menyebabkan serangan jantung, stroke, dan ulcers, gangguan janin. Nah, itulah katanya. Lalu dibilang, really, it sounds scary. Benarkah? Kedengarannya menyeramkan. It is, if we do not educate people, kalau kita tidak mendidik orang about, tentang the effect of smoking, dampak dari merokok, there will be a lot of people, akan banyak sekali orang suffering, menderita from these diseases, dari penyakit ini. You are right, kamu benar. We have to do it. Kita harus melakukannya. Nah, ini adalah pre-activity dari buku kita halaman 75. Buku Anda dari halaman 75. Di sini adalah sebuah pengantar percakapan yang menceritakan tentang penyebab dan akibatnya, yaitu rokok, dan akibatnya adalah pada kerusakan paru-paru. Oke. Nah, jadi kita masuk pada building blocks. Ini adalah pada teori konsepnya. Oke, kita masuk pada teori konsepnya. Cause artinya penyebab. Oke, cause and effect. Apa sih arti cause? Cause artinya di sini adalah the reason or motive, alasan atau motivasi for an action, sebuah tindakan. Or atau why something happens, kenapa satu hal itu terjadi. Atau happen first, terjadi terlebih dahulu sebelum yang lain terjadi. Example, contohnya, rain, hujan. Effect, dampaknya apa? Nah, result artinya dampak, conclusion artinya kesimpulan of an actions.
hasil atau kesimpulan dari sebuah actions, tindakan. Lalu kita menceritakan what happened, apa yang sudah terjadi. Happens due to a cause, terjadi karena sebuah penyebab. Example, contohnya, I got wet, saya basah. Nah, jadi example-nya ini adalah it rain, hujan, maka akibatnya saya basah. Sudah bisa Anda lihat. Nah, ini adalah cause-nya, penyebabnya hujan, maka masuklah pada efeknya itu dampaknya, maka hasilnya adalah saya basah. Oke, good. Itu halaman 76, that's page 76. Now we come to page 77. A led to B. A membawa pada Oke. Nah, A led to B. A membawa pada B. Cause led to effect. Atau penyebab membawa pada akibat. Nah, ini dia. To find cause, untuk menemukan sebuah penyebab, ask why did this happen. Untuk menemukan sebuah penyebab, maka Anda harus menyelidiki kenapa itu terjadi. To find an effect, untuk menemukan sebuah dampak, ask what happened. Tanyalah apa yang sudah terjadi. Example, contohnya, it rain, itu hujan. So, jadi I got wet. Saya jadi basah. Nah, lalu kita masuk ke bawahnya. Signal words. Okay, signal words. When we talk about a cause, pada saat kita bicara tentang sebuah penyebab, when we talk about a cause dan penyebab, we use the following signal words. Kita menggunakan kata-kata di bawah ini. Okay, because, karena, the reason for, alasan karena, on account of, berkaitan dengan, bring about, inilah yang membawa-bawa makanya jadi begini. Nah, gitu. Give rise to, artinya yang menjadi sebuah motivasi, alasan gitu. Created by, diciptakan oleh. Contributed to, dikontribusikan untuk. Led to, mengarah kepada. Due to, berkenaan atau berkaitan. For these reasons, karena alasan ini. Unless, kalau tidak karena ini, nah itu artinya unless. Kecuali jika tidak. Nah, kira-kira begitulah artinya. Nah, lalu kita masuk ke bagian signal words. When we talk about an effect. Signal words, kata-kata sinyal. When we talk about, kita bicarakan an effect, sebuah dampak. Resulting, hasil dari a certain cause, sebuah penyebab. We use the following signal words. Kita menggunakan kata-kata signal berikut ini. As a result, hasilnya. Oke, then, maka. Hence, oleh karena itu. For this reason, karena alasan ini. Therefore, maka itu. Outcome, artinya hasilnya. So, jadi consequently, konsekuensi atau akibat buruk dari. Consequently artinya hasil buruk. So tadi artinya jadi. Outcome artinya hasil. Therefore, maka itu. For this reason, untuk alasan ini. Hence, maka itu. Then, kemudian as a result, dan hasil. Lalu finally, artinya pada akhirnya. Therefore, maka itu. In order to, supaya bisa. Nah, begitu. Nah, kita masuk ke teorinya lebih dalam. Cause and effect. Nah, inilah dia. Some example of cause and effect relationships. Sentence. Sumatran tiger are almost extinct. Sumatran tigers are almost extinct. Harimau Sumatera hampirlah musnah. Because people killed too many of them. Karena banyak yang membunuhnya. Haze is caused by massive forest burning. Haze disebabkan karena terjadinya kebakaran lebat. Haze itu seperti kabut asap. Since they are in love, karena mereka sedang jatuh cinta, they forgive each other's mistakes. Early men learn to grow food. Orang zaman dahulu belajar untuk menanam, and as a result, hasilnya their lives becomes easier. Hidupnya jadi lebih mudah. Nah, sekarang kita masuk kepada di sini teorinya tadi. Cause, penyebab.
People killed too many of them. Penyebabnya, orang terlalu banyak membunuh harimau. Effect, Sumatran tigers almost become extinct. Harimau Sumatera menjadi musnah, hampir musnah. Cause, penyebab, massive forest burning, kebakaran yang sangat besar. Effect, dampaknya, kabut asap. Cause, they are in love, karena mereka sedang jatuh cinta. Effect, they forgive each other's mistakes, mereka saling memaafkan. Cause, early man learned to grow food, orang zaman dahulu belajar menanam makanan. Effect, dampaknya, their lives become easier, hidupnya menjadi lebih mudah. Now let's take a look at the sentence structures of cause and effect. Mari kita lihat pada sentence structure cause and effect. Due to, oke, kita masuk pada due to. Apa sih arti tadi due to? Berkenaan dengan, due to itu ditambahkan dengan noun. Due to ditambahkan dengan noun. Due to kita tambahkan dengan noun, kata bentar. Because of, karena, kata noun. Owing to, seperti berhutang pada, artinya inilah penyebab yang menyebabkan ini gitu. Sepertinya hal-hal yang sangat penting dari sebuah dampak itu disebabkan oleh satu penyebab yang juga sangat-sangat bisa dibilang sangat penting juga gitu ya. Thanks to, seperti katanya berterima kasih, tapi sebenarnya artinya itu karena disebabkan oleh gitu. Kalau Anda pernah nonton film Iron Man, pada saat Spider-Man itu membuat kapal terbelah, lalu Iron Man datang memarahi Spider-Man, lalu Spider-Man bertanya bagaimana kabar mereka yang di kapal semua. Lalu Iron Man bilang, thanks to you, they all are in bad situations. Thanks to you, sebab dirimu, maka semua mereka dalam keadaan yang tidak baik. Gitu. Mengejek seperti yang mengatakan thanks to. Because, artinya karena. Because, masuk ke subjek, lalu masuk ke kata kerja. Since, artinya semenjak. As, artinya sebagai dari. For, artinya karena. As a result of, hasil dari. Examples. Kita masuk pada contohnya. Examples. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Nah, karena dari hard work, karena dari hard worknya, because of her hard work, karena kata kecerdasannya, and intelligence, kecerdasannya, we won the trophy. Kita memenangkan hadiah. Thanks to Siti, karena si Siti dan John's effective planning, perencanaan yang efektif, the event, maka peristiwanya atau event itu acaranya berjalan dengan lancar. Because of his hard work, karena hasil kerjanya, he managed to get the best students. Dia menjadi siswa yang terbaik. Have a stomachache because I ate too much food. Saya sakit perut karena saya makan terlalu banyak. There was a lot of homework, ada banyak PR and test dan ujian. As a result, most of the students were unhappy. Banyak siswa tidak bahagia. And couldn't go anywhere during the weekend. Tidak bisa kemana-mana selama weekend. Let's practice. Maka masuklah pada practice di sini. Halaman 79. Read the following sentences. Bacalah kalimat di bawah ini. Decide if words in bold. Putuskanlah apabila kata dalam cetak tebal are cause or the effect. Penyebab atau dampak. Write cause or effect. Tulislah mana penyebab, mana dampaknya pada line-line tersebut. Then underline the signal word of praises. Lalu garis bawahilah yang mana menjadi signal-signalnya. Misalnya, early man used weapons because they needed to find the food. Nah, yang mana namanya cause? Inilah cause. This is the cause. This is the effect. Ini efeknya. Nah, disinilah cause, penyebabnya. They needed to find food. Nah, jadi because adalah signalnya daripada cause, gitu, penyebabnya. Ini adalah dari signalnya. Nah, saya minta Anda mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah PR. Bukan PR sih, tugas hari ini diselesaikan juga. Nah, bagian B ini adalah read the cause, write effect, then write the complete sentence using signal words. The first one is done for you. Cause it was very windy. Penyebabnya itu sangat berangin kencang. Effect, dampaknya all flights were cancelled. Semua penerbangan dibatalkan.
Sentence, kalimatnya. It was very windy. Sangatlah berangin kencang. Therefore, all the flights were cancelled. Maka semua penerbangan dibatalkan. Nah, silakan Anda berkreasi membuat sendiri nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Untuk membuat tugas Anda, di sini buat kalimat sendiri. Lalu berikutnya ini dia. Read the sentence and find the cause and effect. Bacalah kalimat cause and effect ini. Contohnya and then the first one has been done for you. The milk spilled over the floor. Susunya tumpah di lantai. So Jane got a mop and cleaned it up. Jadi si Jane mengambil pengepel dan membersihkannya. Cause, penyebab. Milk spilled. Susu tumpah. Jane mop. Maka Jane mengepel. Oke, silahkan kerjakan nomor 2, 3, dan 4, 5. Lalu itu kumpulkan di Google Classroom. Thank you very much. This is Mr. Febri Bahmana signing off.